Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 328. Jawaban murid perempuan itu membuat Tan Yun sedikit terkejut. Kemudian, Tan Yun mengikuti murid perempuan itu sampai di lantai 18. "Dea Lao, Tan Yun ingin bertemu denganmu," kata murid perempuan itu, dan pintu paviliun terbuka. Tantai Zongde melangkah keluar dari paviliun dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, silakan masuk." "De Lao." Tan Yun membungkuk sedikit ke paviliun. Pada saat ini, Tan Yun mengerti bahwa itu pasti perintah kepala sekte, dan hanya di bawah instruksi raja bahwa dia akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai tamu. "Tan Yun, silakan duduk," kata Tantai Zongde. "Tidak, De Lao." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Junior datang ke sini hari ini untuk meminjam beberapa batu roh berkualitas tinggi darimu." "Berapa banyak yang harus dipinjam?" Tantai Zongde bertanya. "Berapa banyak junior yang bisa dipinjam di sini?" Tan Yun berkata dengan tulus, "Junior meminjam batu roh akan dikembalikan dalam waktu setengah tahun, dan bunganya 50%. 50%. Banyak sekali bunganya." Mata berlumpur Tantai Zongde menunjukkan sedikit keterkejutan. Segera, keterkejutan digantikan oleh kebingungan. Kemudian Tantai Zongde tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kebingungan itu berubah menjadi pencerahan. "Yah, karena ada manfaatnya, bagaimana orang tua itu bisa menolak?" Tantai Zongde tersenyum, "Orang tua itu dapat memobilisasi 90 juta batu spiritual terbaik di sini, tidak lebih." Tan Yun merenung sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Meskipun 90 juta lebih sedikit, para junior akan menemukan cara lain untuk mengumpulkannya." "De Lao, tidak khawatir tentang meminjamkan begitu banyak batu roh kepada junior." Tantai Zongde tersenyum sedikit, "Tan Yun, aku tidak khawatir jika kamu melakukan sesuatu. Tunggu sebentar, dan kamu akan mendapatkan batu roh." Setelah itu, Tantai Zongde meninggalkan paviliun, segera kembali, dan menyerahkan cincin alam semesta harta karun berkualitas tinggi kepada Tan Yun. Semua batu spiritual ada di dalam, dan Tan Yun dapat mengambilnya. "Terima kasih De Lao." Tan Yun membungkuk, "Jika tidak ada yang lain, generasi muda akan pergi." "Ya." Tantai Zongde tersenyum. Tan Yun berbalik dan hanya mengambil beberapa langkah, dan ada suara bingung dari Tantai Zongde di belakangnya, "Master Sekte sangat mencintaimu. Kenapa Tan Yun tidak berbicara dengan Master Sekte? Pasti akan diberi sampai miliaran." Tan Yun berhenti dan melihat kembali ke Tantai Zongde, "Tuan telah banyak membantu generasi muda, dan generasi muda tidak ingin Raja khawatir tentang generasi muda. Tolong De Lao tidak memberitahu Raja bahwa aku meminjam batu roh." Tatapan Tantai Zongde memuji dan berkata, "Jangan mengandalkan penguasa ambisius." Tan Yun berjalan perlahan. Tan Yun mengangguk dan pergi. Melihat kembalinya Tan Yun yang menghilang, Tantai Zongde bergumam pada dirinya sendiri, "Paman masa depan keluarga Tantai saya cukup pintar untuk melakukan hal-hal hebat." Tan Yun meminjam begitu banyak batu roh, dia pasti ingin bertaruh saat pertandingan hidup dan mati, dan mengambil keuntungan dari pertempuran yang menentukan dengan ribuan jiwa di alam jiwa 5 bulan kemudian, dan kemudian membuat pertaruhan untuk batu roh. Dalam pandangan Tantai Zongde, Tan Yun mengusulkan tingkat bunga tinggi 50% daripada bekerja sama dengan dirinya sendiri untuk menang-menang. Ini cukup untuk menggambarkan kelihayan Tan Yun. Ini memang kasusnya. Tan Yun sangat ingin mendapatkan lebih banyak batu roh untuk memulai gulungan waktu dan ruang untuk kultivasi dengan cepat. Alasan paling penting baginya untuk memuja Huang Fushengzong adalah karena dia harus menggunakan sumber daya kultivasi sekte untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam dengan cepat. Sekarang Tan Yun dekat dengan tujuannya, tetapi dia tidak memiliki sumber daya untuk kultivasi, gulungan waktu dan ruang, tetapi dia tidak memiliki batu roh. Oleh karena itu,
Tan Yun harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Dan Zhao Wanxia, serta ribuan murid Ji Umai, dan pertempuran hidup dan mati Fang Cheng Guanxi, menyebar di gerbang suci. Semua orang tidak peduli dengan diri mereka sendiri, dan mengklaim bahwa mereka pasti akan mati, mengatakan bahwa mereka secara sembrono menantang semua orang. Hal-hal adalah bahan tertawaan terbesar di gerbang suci. Dengan cara ini, jika Anda mengatur permainan judi sebelum pertempuran hidup dan mati, setelah Anda menang, Anda akan dapat menghasilkan kekayaan yang tak terbayangkan saat itu. Ini adalah metode tercepat yang bisa dipikirkan Tan Yun untuk menghasilkan uang. Untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual, Tan Yun secara alami lebih suka memberi Tantai Zongde bunga 50%, dan pasti tidak akan bekerja sama dengannya untuk berbagi manfaat secara merata. Malam tiba. Tan Yun kembali ke dojo berjasa. Pada saat ini, gulir ruang dan waktu dari perangkat mulia kelas bawah telah dibuka selama 3 jam. Sekarang, dengan 33 tahun kultivasi dalam gulungan ruang waktu, 43 murid pemurnian jiwa tingkat 1 telah dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Namong Ruksue telah pindah dari tahap pertama jiwa ilahi ke tahap kelima. Luo Fan dan lebih dari 300 murid lainnya, kebanyakan dari mereka berada di tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dan beberapa adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Di antara para murid, hanya Tuoba Yingying yang telah memasuki tahap ke-6 dari alam jiwa ilahi. Shen Qingqiu akhirnya dipromosikan ke tahap pertama dari alam jiwa ilahi setelah terus-menerus menelan pil. Dapat dilihat bahwa kualifikasinya memang rata-rata. Shen Subing memasuki tahap pertama dari alam jiwa suci. Shen Qingzhen dipromosikan ke tahap kedua dari alam jiwa suci. Yang mengejutkan Tan Yun, Tang Xinying telah pindah dari tahap pertama ke tahap ketiga dari alam jiwa suci. Bakat, kecerdasan, dan bakat tidak harus kalah dengan Shen Suzhen. Tan Yun, apakah pil kakak Yukin sudah disempurnakan? Mu Meng tampak penuh harap. Ya, itu disempurnakan. Setelah Tan Yun tersenyum tulus, dia mengambil tangan Mu Mengyi dan berkata, saya akan meninggalkan sekte untuk jangka waktu tertentu, dan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa batu roh. Anda akan menunggu saya kembali di sekte. Kemudian, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dan memberitahu Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian tentang berbagai rencananya. Melihat penampilan cemas ketiga wanita itu, Tan Yun memberitahu ketiga wanita itu bahwa sekarang kera tua itu telah memasuki tahap awal tahap kelima, dan dengan perlindungannya, aku tidak akan berada dalam bahaya sebelum wanita ketiga dibebaskan. Tan Yun memandang Tuoba Yingying, pergilah, berjalanlah bersamaku. Kekuatan mantan Tuoba Yingying tidak hanya kepala dari 12 tuan dewa di bawah komando Tan Yun, tetapi juga penasihat Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun ingin membawanya bersamanya sehingga dia bisa menjadi lebih akrab dengan dunia yang tidak dikenal ini dan menjadi penolongnya yang paling kuat dan lebih tajam di masa depan. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying menjawab dengan hormat, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dan Tuoba Yingying melayang ke udara dan terbang menuju pintu masuk alam suci yang berjasa. Huang Fuyu mendekati Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, dan berkata dengan bingung, kemana perginya kakak Tan? Ketika Huang Fuyu bertanya, Shen Subing, yang tidak jauh, menatap putri ketiga Mu Meng dengan ekspresi bingung yang sama. Di mana kakak iparku? Kenapa aku harus memberitahumu? Sue Zian berkata, menarik Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, kakak, ayo pergi, tinggalkan dia sendiri. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tersenyum dan menggelengkan kepala. Dan Huang Fu sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya. Kemudian, Tang Xinying datang ke Zhong Wuxiao. Zhong Wuxiao memperhatikan, Tang Xinying menghilang ke langit, ekspresinya cemas, matanya yang indah penuh air mata, hatinya sedih, kakak, Tan Yun bilang kamu mata-mata, saudari. Seorang mata-mata, Anda harus seberapa baik. Di area tengah pegunungan Tianpu, selain sekte kuno Huang Fu Shengzong, ada juga Siuxian Zong kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, berjumlah ribuan.
Di antara ratusan sekte budidaya kelas 1, ada 6 sekte besar, di antaranya adalah sekte Longyun, yang didasarkan pada alat pemurnian. Federing dan Zong didirikan dengan alkimia. Jimat suci Xianzong didirikan dengan jimat. Istana formasi Dao yang mendalam, yang mendirikan sekte dengan teknik formasi, sekte setan tertinggi, yang terutama memurnikan mayat, dan Pavilion Tianji, yang mendirikan sekte teknik boneka. Longyun Zong terletak di tengah pegunungan Tianpu, di antara pegunungan yang menjulang tinggi di timur, seluas 50.000 li. Sebuah gedung pencakar langit besar yang melindungi sekte, seperti mangkuk raksasa, ditekuk terbalik di atas gerbang, membuat Longyun Zong kokoh. Dikelilingi oleh pegunungan, di puncak gunung langsung ke langit, berdiri pedang besar setinggi ribuan kaki, dan kata-kata, Longyun Zong, tertulis dengan kuat di pedang itu. 3 hari kemudian, di depan gerbang gunung, 2 murid rangkap 8 dari alam jiwa janin, untuk beberapa alasan, masing-masing memiliki 1 hingga 5 jari bekas darah di wajah mereka, dan mereka seharusnya ditampar. Telinga kiri kedua orang itu hilang, dilihat dari luka berdarahnya, sepertinya mereka dirobek secara brutal. Pada saat ini, kulit kedua orang itu berubah secara drastis, dan mereka melihat. Pria mengenakan jubah ungu, sekitar 26 atau 77, dan wanita itu berusia awal 20-an, mengenakan gaun hijau. Pada saat ini, Tan Yun dan Tuoba Yingying tidak mengenakan pakaian Huang Fusengsong. Permisi, 2 senior, apa yang kamu lakukan? Kedua murid itu membungkuk dengan hati-hati dan bertanya. Tan Yun memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Master Sekte Anda, tolong beritahu saya. Tan Yun berkata dengan ringan. Senior, tunggu sebentar, junior ini akan melapor. Salah satu murid berlari menuju gerbang dengan panik. Tunggu sebentar, Tan Yun berteriak kepada muridnya, melihat bekas luka di wajah mereka dan noda darah yang tertinggal setelah kehilangan telinga mereka, alis pedangnya berkerut, siapa yang menyakitimu seperti ini? Jangan takut, aku teman dari Master Sekte Lama, bukan penjahat. Mendengar ini, air mata jatuh di mata mereka berdua, dan salah satu dari mereka berkata, Senior Tan, 3 jam yang lalu, seorang pria muda yang aneh dan seorang wanita asing datang ke gerbang gunung dan berkata mereka ingin melihat raja kita. Generasi yang lebih muda hanya mengatakan satu hal dan meminta mereka untuk menunggu generasi yang lebih muda untuk melapor. Akibatnya, 2 yang lebih muda ditampar dan telinga mereka dipotong oleh pria itu. Pada saat itu, Tetua ke-19 sekte kami kebetulan berjalan keluar dari sekte, dan berteriak pada mereka berdua. Akibatnya, pria itu melukai tetua ke-19 kami dengan parah. Tetua ke-19 kami membawa mereka ke dalam sekte. Setelah mendengar ini, Tan Yun dengan serius berkata, apa kultivasi tetua ke-19 Anda? Kembali ke senior Tan, tetua ke-19 kami, dikabarkan telah memasuki alam jiwa ilahi. Level spesifiknya tidak diketahui oleh para junior. Murid itu berkata dengan hormat, dengan ekspresi ngeri, Senior Tan, pria dan wanita itu, tidak mendengar aksen seperti yang berasal dari pegunungan hukuman surgawi. Mereka datang dengan agresif, dan yang datang tidak baik. Bukan dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun tampak bingung, dan berkata, kamu tidak perlu melapor, kamu bawa aku menemui Master Sektemu sekarang. Generasi muda patuh. Setelah sedikit ragu, murid itu menginjak pedang terbang dan terbang ke sekte. Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang melintasi kehampaan, dan mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Meskipun Longyun Zong adalah sekte peringkat atas untuk membudidayakan makhluk abadi, tidak peduli kekayaan aura langit dan bumi dan kemegahan berbagai bangunan di sekte tersebut, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Fusengsong. Setelah terbang ribuan mil, murid Yujian terbang turun dari lautan awan, di tengah lereng gunung yang megah. Setengah jalan melintasi gunung, Lu Hong membangun istana setinggi 300 meter, istana VIP. Senior Tan, tuan dan pria dan wanita ada di dalam. Murid itu berkata dengan cemas. Yah, kamu bisa mundur, aku akan pergi menemui sekte Master Long sendirian. Tan Yun melambaikan tangannya, murid Yujian terbang menjauh.
Tiba-tiba terdengar suara tragis dari istana. "Ah, siapa kamu? Permintaan Anda, Master Sekte ini tidak akan setuju." "Ah, tidak." Mendengarkan jeritan yang sudah dikenalnya, Tan Yun tahu bahwa pemilik suara itu adalah Master Sekte Long Yunzong, Long Aotian. Ketika Tan Yun, sebagai utusan Huang Fu Shengzong, berbicara tentang kerjasama dan menang-menang dengan lebih dari 1000 penguasa di tengah pegunungan Tianpu, Long Aotian, orang yang kekar dan tampaknya jujur, meminta nasihat Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun memiliki kesan yang mendalam padanya. "Ying-Ying, jangan ungkapkan identitas kami." Tan Yun berkata, berubah menjadi bayangan, muncul di luar aula VIP, menendang ke arah pintu aula yang tertutup. Ledakan. Pintu kuil terkoyak, dan Tan Yun berjalan masuk dengan tenang. Ketika dia melihat pemandangan di istana, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. 16 tetua di istana yang mengenakan kostum para tetua Long Yunzong memiliki kepala di tempat yang berbeda, tubuh mereka tergeletak di genangan darah. Bau darah yang menyengat menjijikkan, dan seluruh aula tampaknya dicuci dengan darah. 8 kali lipat Long Aotian dari alam jiwa ilahi jatuh dalam genangan darah, lengan kirinya telah dipotong, dan tulang-tulang kakinya telah patah. Di samping Long Aotian, seorang pria dan seorang wanita membelakangi Tan Yun, dan pria itu memegang lengan kiri Long Aotian yang berdarah. Long Aotian melihat seseorang menerobos masuk, dan ketika dia melihat Tan Yun, matanya mengungkapkan keinginannya untuk bertahan hidup. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun memimpin, "Sepupu, apa yang terjadi?" Long Aotian segera mengerti bahwa Tan Yun tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid Huang Fu Shengzong. "Sepupu, dan ipar perempuan. Mereka ingin menyerang Long Yunzong kita." Long Aotian meraung dengan mata merah, ditendang terbang oleh pria itu dengan punggung menghadap Tan Yun, dimuntahkan dengan darah, dan dihancurkan dengan keras. Jatuh 100 kaki jauhnya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pria berjubah emas dengan punggung menghadapnya adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi, dan wanita dengan rok putih adalah lapisan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, pria berjubah emas dan wanita dengan rok putih berbalik perlahan dan menatap Tan Yun. Pria berjubah emas memiliki hidung lurus dan sikap yang luar biasa. Melihat Tan Yun, matanya penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Wanita dalam rok putih terbuka, rok putihnya setipis sayap jangkrik, dan dada serta perutnya seperti zamrud menjulang. Dia memiliki wajah yang menakjubkan, penuh warna yang menawan, seolah-olah dia dapat mempesona semua makhluk, tetapi matanya yang berair jernih dan tidak murni, memberikan penampilan yang menyedihkan kepada orang-orang setiap saat. Ini juga memberikan tampilan yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tan Yun memandang wanita berbaju putih itu dan secara naluriah memberitahunya bahwa wanita ini tidak mudah. Ternyata itu adalah sepupu dan adik ipar sekte Master Long. Pria berjubah emas dengan santai menjatuhkan lengan yang patah di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan tangan berlumuran darah, dia menunjuk ke kursi berdarah di sampingnya tanpa senyum, "Silakan duduk." "Duduk saja." Tan Yun menatap pria itu dengan dingin. "Mengapa membunuh sesepuku dan melukai sepupuku?" "Kenapa? Hahaha, karena para tetua ini tidak tahu cara bekerja sama." Nada suara pria berjubah emas itu penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia memandang Tan Yun dan Tuoba Ying-Ying, tanpa ragu berkata, "Berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, bunuh Long Aotian, kamu adalah Master Sekte Long Yun, dan semuanya akan mengikuti perintah kami di masa depan. Kedua, jika kamu menolak, aku akan membunuhmu."